Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh di pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kami lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Kami membuka bejana hati kami. Kiranya Tuhan berkenan mengisinya, agar kami kuat menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 adalah perumpamaan Yesus yang menggambarkan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari seorang gembala. Setiap hari gembala itu memasuki kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat dan dari tempat lain. Lalu ia membawa kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Seorang gembala harus melindungi kawanan domba itu dari penyamun dan serigala. Pada malam hari ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Setelah seharian ia berupaya mengenyangkan kawanan dombanya. Hal ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala atas kehidupan umatnya yang tidak berlangsung secara sepihak, tetapi kedua pihak bersama-sama aktif. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas umatnya, tetapi kita pun meresponsnya secara serius dan cerdas adanya. Dalam ayat 3 dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Hal ini menggambarkan hubungan di antara gembala dengan umat yang digembalakan. Hasil dari hubungan yang benar di antara gembala dengan umat gembalaannya adalah membuat saling mengenal dan saling percaya. Dengan demikian, menyerahkan diri dalam tuntunan Tuhan sebagai gembala agung adalah jaminan hidup yang tak salah arah. Mengikuti jejak langkah Tuhan sebagai gembala agung akan membuat kita cerdas dalam memilih apa yang berguna
dan berfaedah bagi hidup ini. Sebab itu jadikanlah Tuhan sebagai gembala dan pemelihara jiwa kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, Gembala yang luar biasa di dalam Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, menikmati anugerah dari Tuhan secara khusus untuk hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun persoalan yang muncul, terlebih khusus dalam dunia sekarang ini, di mana kami diresahkan oleh munculnya pandemi COVID-19. Kami kuat karena kami yakin Tuhan mengenal setiap domba-dombanya. Tuhan mengenal kami, dan Tuhan pasti menuntun kami ke arah dan cara yang benar, seturut dengan kehendak-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, semangat, dan sukacita yang Engkau masih anugerahkan kepada kami, terlebih di dalam menjemput hari baru ini. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan menuntun kami bersama seluruh anggota keluarga kami. Peliharakan kami Tuhan, juga bersama dengan segenap jemaat-Mu, bahkan dengan semua sahabat-sahabat kami sebangsa dan setanah air, pun dengan saudara-saudara kami di dunia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan negara, TNI dan Polri. Kami berdoa juga untuk para medis. Kami berdoa untuk relawan yang tengah menangani pandemi COVID-19 itu. Kami membawa seluruh persoalan dan pergumulan kami. Jikalau ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka. Jikalau ada yang sedang dalam berbagai pergumulan, angkat beban mereka Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami, yang pasti menuntun kami dengan gadamu dan tongkat-Mu ke padang rumput yang hijau. Kami akan beraktivitas pada hari ini. Peliharakan kami Tuhan, biarlah hari ini boleh kami lewati dengan selamat. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami katakan, semuanya berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami, bahkan inilah syukur kami. Mohon pengampunan Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat.